Selamat malam saudara-saudara, Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan anak-anakku semua. Bersama kami, keluarga Siswanto Sihnugroho dari kelompok Kemayoran 2, wilayah Rawamangun A, malam ini Sabtu 10 Oktober 2020, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 22 ayat 1 sampai dengan 8a. Ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke soto-soto rumah. Hai kota yang bersorak riuh dan ribut gembira, hai negeri yang beria-ria. Orang-orangmu yang mati terbunuh, bukanlah terbunuh oleh pedang, dan bukanlah gugur dalam peperangan. Semua panglimamu sama-sama melarikan diri. Mereka tertawan tanpa tembakan panah. Semua orang-orang kuatmu sama-sama tertawan. Biarpun mereka sudah lari jauh-jauh. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku. Biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Sebab Tuhan semesta alam telah menentukan suatu hari. Ia akan menggemparkan, menginjak-injak, dan mengacaukan orang. Di lembah penglihatan, tembok akan dirombak, dan teriakan minta tolong sampai ke puncak gunung. Elam telah memasang tabung panah. Aram datang dengan pasukan berkereta dan berkuda, dan Kir membuka sarung perisai. Maka lembah-lembahmu yang paling indah penuh dengan kereta, dan pasukan berkuda berbaris di hadapan pintu gerbang, dan Yehuda kehilangan perlindungan. Saudara-saudara, Yesaya menyebut lembah penglihatan, yaitu sebuah lembah dekat Yerusalem. Tempat Allah pernah menyatakan dirinya dalam berbagai penglihatan nubuatan kepada bangsa Israel. Sebutan tersebut hendak mengingatkan bangsa Israel tentang penyataan Allah. Kali ini Allah menyatakan murkanya karena bangsa Israel yang menolak untuk melakukan pertobatan. Peringatan keras kepada bangsa Israel atas sikap riang atau sukacita di tengah bahaya kemurtatan mereka. Seharusnya teguran Allah melalui Yesaya membuat sadar akan kemurtatan tersebut dan segera mereka bertobat. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Bangsa Israel tetap hidup meninggalkan Allah dan bersukacita dengan pilihan tersebut. Yesaya yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan hukuman Allah terhadap bangsa Israel saja bersedih, bahkan ingin menangis. Yesaya tidak ingin ada kebinasaan bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel justru berkeras untuk tidak mau bertobat. Dengan kesedihan, Yesaya menyampaikan apa yang akan dilakukan Allah terhadap bangsa Israel atas sikap mereka yang tidak mau bertobat. Bangsa Israel akan menghadapi kehancuran. Saudara-saudara, di masa pandemi ini, ternyata mengingatkan dan menegur orang untuk disiplin memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak
bukanlah perkara mudah. Setiap hari tetap ada bahkan banyak orang yang terkena razia karena tidak memakai masker. Rumah-rumah makan dan tempat-tempat hiburan yang harus ditutup karena melanggar protokol kesehatan. Mungkin para petugas yang mengingatkan dan menegur bukan lagi kesal, tetapi sedih dan ingin menangis. Sedih karena mereka yang melanggar protokol kesehatan bersikap sukacita di tengah ancaman kematian karena virus corona. Sedih karena seolah mereka tidak peduli dengan ancaman kematian dan kerja keras orang-orang di garda depan yang banyak menjadi korban. Haruskah mengingatkan dengan menakut-nakuti atau memberi ancaman? Mungkin seperti orang tua mengingatkan anaknya yang tidak mau belajar, maka menakut-nakuti atau memberikan ancaman. Kalau tidak mau belajar, nanti tidak naik kelas, ditertawakan teman sekelas. Saudara-saudara, firman Tuhan malam ini mengajak kita untuk tidak mengeraskan hati. Inilah saatnya untuk kita bertobat dan hidup benar. Seandainya semua orang di Jakarta, bahkan di Indonesia, dan lebih lagi di dunia, mau bertobat dan hidup sehat dengan taat pada protokol kesehatan untuk di rumah saja jika memang tidak ada keperluan yang mengharuskan keluar rumah, memakai masker dengan benar jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Maka pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi sebagaimana Yesaya tidak mudah mengingatkan bangsa Israel, saat ini pun tidak sedikit orang yang tidak mudah untuk diberi peringatan. Marilah kita menjadi Yesaya masa kini yang terus mengingatkan setiap orang untuk berdisiplinkan diri, mematuhi protokol kesehatan. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ia mengingatkan untuk mau bertobat, dan mengingatkan sesama kami untuk bertobat. Mampukan kami agar tidak mementingkan diri sendiri dengan menjaga keselamatan diri sendiri. Tapi tolonglah kami untuk peduli terhadap keselamatan bersama, dengan tidak ragu, takut, dan bosan untuk mengingatkan sesama kami agar mau hidup mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jika ketika kami mengingatkan sesama, dan mereka mengeraskan hati untuk tetap hidup melanggar protokol kesehatan, tolonglah kami untuk tidak menjadi kesal dan marah, tapi mampukan kami untuk dapat mendoakan
agar mereka mau membuka hati dan pikirannya untuk menjaga keselamatan bersama dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan keuangan akibat masa pandemi ini. Mereka yang melakukan usaha dan selama masa pandemi ini, usaha mereka tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan sama sekali tidak dapat berjalan, padahal usaha tersebut menjadi sumber pemasukan untuk menghidupi keluarga. Tolonglah mereka untuk tidak berpikir negatif bahwa Engkau sedang menghukum mereka, tapi kuatlah iman percaya mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau sudah menggerakkan hati orang-orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan, untuk dapat peduli dan berbagi dengan mereka. Tolonglah saudara-saudara kami untuk tetap setia, menaikkan doa permohonan kepadamu. Kami juga berdoa untuk kantor-kantor yang kembali harus melakukan aktivitas bekerja di rumah. Tentu ini tidak mudah, sebab akan membuat keterbatasan dalam banyak hal. Mampukan para pemimpin di kantor dan perusahaan untuk dapat membuat kebijakan yang tepat dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan pegawai atau karyawannya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk proses belajar dan mengajar yang dilakukan secara online. Kegiatan dengan segala keterbatasan dan kendala yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak kami dan para guru di tempat-tempat yang terjangkau oleh signal internet. Kami berdoa untuk anak-anak kami dan para guru yang memiliki keterbatasan sarana dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar secara online. Tolonglah ya Tuhan, agar para pemimpin negeri kami juga memikirkan dan mampu mencari jalan keluar dalam membantu mereka untuk dapat tetap mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Kami mendoakan anak-anak kami yang tidak mudah untuk belajar secara online, ketika mereka mengalami kejenuhan dan kelelahan. Tolonglah kami, para orang tua, untuk tidak hanya memarahi mereka, tetapi justru dapat mendampingi dengan penuh kasih sayang. Kami juga mendoakan para guru yang menyiapkan bahan ajar dan mengajar secara online. Mereka dituntut untuk dapat lebih kreatif lagi. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, agar para guru diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berkreasi. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di masa pandemi ini, sekalipun gereja ditutup, tapi bukan berarti gereja juga menutup segala kegiatan pelayanan bagi umat. Kami tahu ya Tuhan bahwa justru di masa pandemi ini, gereja bekerja keras untuk dapat memelihara iman umat. Gereja dituntut dan ditantang untuk dapat lebih kreatif dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan. Untuk itu ya Tuhan, kami mendoakan para pendeta yang sesungguhnya mereka juga adalah orang-orang di garda depan. Tidak sedikit pendeta meninggal karena terpapar virus corona setelah melakukan tugas pelayanan. Ampuni kami yang kadang mengecam pendeta sebagai pengecut ketika mematuhi protokol kesehatan dan tidak melayani sesuai keinginan kami. Kami berdoa untuk para penatua dan diaken yang juga harus dapat melayani dan mendampingi setiap warga dengan segala keterbatasan, khususnya para diaken yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini.
tolonglah mereka untuk dapat melakukan diakonia kepada warga yang membutuhkan. Kami juga mendoakan karyawan di kantor gereja yang harus tetap mengurusi berbagai keperluan administrasi dan keuangan gereja. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja keras untuk menyiapkan dan melaksanakan ibadah yang tidak mudah di masa pandemi ini. Berikanlah kesehatan dan kesabaran kepada mereka. Tolonglah kami agar tidak hanya mencari-cari kekurangan ataupun kesalahan, tetapi mampukanlah kami untuk dapat memberikan dukungan yang berarti. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi pendoa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menjaga kita semua.